Alhamdulillah baik. Ais gimana nih kabarnya sama Kak Aris? Iya, aku baik-baik saja gitu. Ini udaranya itu Alhamdulillah. dingin banget ya. Oh iya, dingin banget ya? Ah, ah, Emang udaranya ini lagi mendung-mendung dingin, tapi ditambahin sama AC sih. Jadinya makin dingin ya. iya, Hmm. makanya itu aku kalau tadi pagi itu aku mandi gitu, aku kedinginan kayak mandi di air es gitu. Oh gitu. Emang Ais mandi? Enggak. Oh enggak. Iya sih. Ais nggak mandi kan, Ais boneka. Ah, ah. Kalau Tapi Kak, aku diceritani sama Kak Haris. oh diceritain Kak Aris. Iya sih. Iya, Heeh. makanya itu aku gini, Gimana Kak tuh? Haris gitu. Kenapa kok seperti itu? Gitu, katanya aku kedinginan gitu. Oh kedinginan gitu. Gitu. Terus? Ternyata airnya itu kayak air es gitu. Oke. Mm-mm. Tapi Karis nggak itu kan menggigil kan? Enggak, Enggak. enggak. Ais Ya, aja yang menggigil. heeh. Loh lah kok aneh? Hah? Lah kok aneh? Ya enggak apa-apa, aku kan nulari Karis gitu. Kita kan Gitu. kayak apa ya, benang sama jarum. Oh, jadi Karis yang lakuin, Ais yang rasain gitu. Iya, Oh, hebat banget ya. kita kan sudah serasi ya. Oh, gitu Heeh, udah saling connect gitu ya. heeh. Oke. Karis gimana nih kabarnya, Karis? Alhamdulillah baik aja gitu. Alhamdulillah Iya. baik kalau gitu ya. Soalnya ini Mm-mm. banyak sekali sahabat-sahabat Ais yang ada di seluruh Nusantara ini banyak yang apa ya jatuh sakit. Nah itu Iya nih. makanya itu Mm-mm. kita harus jaga kondisi, jaga stamina supaya nantinya kita itu tidak bisa sakit. Tubuh kita bisa terjaga. Iya, tuh bener banget itu ya. Kalau kita nggak jaga kesehatan, iya kenapa Ais? Iya, aku dewe rada sedih gitu kalau mama apa namanya teman-temanku tuh banyak yang sakit. Oh gitu. Sedihnya itu karena temennya sakit. Terus Mm-mm. Ais bisa bantu apa tuh? Aku bisa membantu ya doa, coba Oke. mengingatkan aja gitu. Kita Hmm. itu harus jaga kesehatan, kita harus patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi aturan dari pemerintah gitu tentang Iya. PPKM darurat. Wah itu harus ditaatin itu. Kalau nggak ditaatin kitanya sendiri yang kena masalah. Iya, makanya itu aku sedih banget kalau teman-teman kita banyak yang sakit. Mm-mm. Emang Ais temenan sama siapa aja namanya temennya? Oh banyak. Siapa tuh? Aku itu dari Sabang sampai Merauke. Waduh, banyak banget ya ini ya. Iya, Ya itu, berjajar pulau-pulau. berjajar pulau. Lah, itu judul lirik lagu itu. Oh iya ta. Heeh. Coba deh Wah. bisa nggak itu nyanyinya lagu apa sih tuh? Oh, Lagunya? lagu apa ya? Lagu daerah ya. Iya. Heeh. Itu kan yang ini. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia gitu ya kan? Iya, bener banget. Itu lagu Ah. nasional itu. Gitu. Makanya itu kita itu harus melestarikannya. Mm-mm. Oh, sekarang itu anak sekarang itu yang dilestarikan kok lagune kalau nggak dangdutan, ya no, dewasa-dewasa gitu. Kita harus melestarikan lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional kan gitu kan. Iya, benar sekali itu, benar-benar setuju banget. Kita harus melestarikan ya lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah gitu ya. Cinta akan tradisi, kultur gitu ya. Iya, apalagi kan habis ini kan kita memasuki bulan Agustus. Benar banget. Nah, Ini itu. persiapannya apa nih? Aku, Mm-mm. ini aku sebagai siapa nih? Duh, iya ya. Aku harus gawe pakaian doreng-doreng. Oh, pakaian doreng. Ah. Gitu tuh pakaian doreng, bukan loreng. Oh, Doreng apa loreng itu? wis podo ae lah. Oh, sama aja. Iya. Itu baju itu nggambarin tentang apa itu? Aku Ah, Aku itu menggambarin perjuangan melawan COVID-19. oh gitu. Waduh, ini Satgas Covid berarti ya? Ya, sebangsa nih ngono lah. Waduh, sebangsa. Iya. Sebangsa dan setanah air ya. Heeh. Makanya itu aku sendiri ya kudu prihatin gitu kayak gitu. Makanya kan sering-sering mengingatkan kepada sahabat-sahabat Ais yang ada di seluruh Nusantara. Ayo jaga kesehatan kan gitu. Aku kan sebagai satgas di sini. Oke, siap. Pinter tuh. Iya. Bagus tuh. Menyalurkan ambisi kepada masyarakat dan juga tentunya sahabat cilik ya. Mm-mm. Ngomong-ngomong, ini tadi Ais sama Kak Aris kesini tadi mau dongeng apa nih? Bawain cerita tentang apa tuh?
Ya, tadinya itu aku maunya itu yang ajaib-ajaib gitu. Oh, maunya yang ajaib-ajaib. Berarti magic ya. Bim salah bim ting langsung ada gitu. Ya itu, makanya andai kan waktu itu bisa disulap gitu. Waduh. Emang mau kalau waktu bisa disulap mau ngapain, Ais? Jadi pesulap. Jadi pesulap. Berarti kayak Master Deddy Corbuzier gitu. Kalah bisa jauh. lebih. Oh, bisa lebih. Kayak siapa ya? Kayak Limbat kayaknya. Ojo, aku gak iso kena limbat. Masa makanya mangan paku iku. Oh, itu debus itu ya, bukan magic ya? Iya, masa aku mangan paku, aku ya loro kabeh aku. Oh iya ya, kamu nggak kuat ya ini ya, Ais nggak kuat ngunyah ya? Ya. Eko. Ya Jadi, pokoknya aku pengen yang ajaib-ajaib lah, kayak contohnya nang di pasar, aku nemukno kayak telur gitu. Terus iya. Itu telurnya telur ceplok, telur dadar apa telur telur gulung? bulat. Oh, telur bulat, masih utuh gitu ya? Oh iya, kirain telur ceplok. Orang jualan pecel yang di belakang itu, nasi, telur, ceplok, pecel gitu. Beda gitu. Makanya aku pengen aku kayak apa ya, andaikan kehidupan ini bisa diajaibkan gitu. Waduh, ini kalau ngomongin ajaib-ajaib nih butuh proses, Ais. Apa? Butuh proses ya. Butuh proses. Tanya aja sama Pak Aris. Tapi butuh proses iki. Oh, kalau ini nggak butuh proses. Butuhnya apa dong? Butuhnya apa dong? Butuhnya itu langsung kejadian sebenarnya. Soalnya ini di dunia dongeng. Oh gitu, fiktif berarti ya? Kan? Ya. Oke deh kalau gitu, tunda dulu ya bentar ya, karena ini ada yang mau lewat nih ternyata. Oh iya, nak sepore lewat bisa. Tutit. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah.
Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Adik-adik, sekarang kita kembali mendengarkan dongeng Sahabat Cilik bersama Kak Haris di Radio Suara Sidoarjo. Ya, untuk Sahabat Cilik, jangan lupa saksikan dongeng Sahabat Cilik setiap hari Minggu pukul 7 hingga 8 tentunya di YouTube Live Suara Sidoarjo Live. Dan bagi Sahabat Cilik yang ingin berinteraksi langsung dengan kami, langsung aja bergabung di YouTube Live Suara Sidoarjo Live. Dan ya, Karis mau tanya dong. Iya. Karis, Ais mau nanya. Kalau tadi ngomongin magic ya, kira-kira tadi kan sempat ngomongin telur ya. Iya. Telur magic. Telur magic apa telur ajaib nih? Telur ajaib. Oh, telur ajaib. Iya. Itu emang benar-benar ada apa fiktif? Ini adanya itu di dunia dongeng. Adanya di dunia dongeng. Iya. Nah, pasti adik-adik semuanya, sahabat-sahabat Ais, pasti seperti apa sih telur magic itu, telur ajaib itu. Nah, itu ini ada di dunia dongeng. Tahu nggak? Pada saat itu di negeri Kayangan, wah kita berandai-andai di negeri Kayangan, itu ada semacam bidadari. Bidadari ya, Kak? Iya, ada semacam bidadari. Nah, bidadarinya itu ada ini, dia itu mempunyai seekor hewan. Hewan apa tuh? Pasti hewannya hewan angsa ya? Iya benar, hewan angsa. Wah, kalau itu aku tahu Kak ceritanya. Aku aja yang cerita. Oh, kamu aja yang cerita? Iya Kak, aku aja yang cerita. Aku tahu Kak ceritanya itu. Oh gitu. Ya udah kalau mau aja yang cerita. Ya, yang telur dari Kayangan itu ya? Iya, yang telur dari Kayangan. Oh, Ais tahu ternyata ceritanya. Nggak tahu. Aku tahu membaca buku ceritanya. Langsung aja kalau gitu kita kasih tahu nih Sahabat Cilik di rumah ya tentang telur ajaib gitu ya. Itu makanya di negeri Kayangan itu ada yang mempunyai hewannya itu hewan angsa. Dia itu sukanya itu bertelur terus. Tahu nggak telurnya itu? Tiba-tiba telurnya itu dari negeri Kayangan itu dia itu jatuhnya itu ke bumi. Wih, gitu. Gimana tuh? Sakit nggak tuh badannya? Tuh telurnya yang jatuh itu. Oh, telurnya yang jatuh, nggak pecah? Pada saat dia itu mau bertelur tiba-tiba jatuh telurnya itu jatuhnya nggak ke tempatnya tapi jatuhnya ke bumi. Nggak pecah itu? Enggak. Itu masih lama untuk pecahnya itu. Oh, masih lama pecahnya. Terus? Nah, terus tiba-tiba itu tidak lama kemudian telur-telurnya itu pecah. Dia itu menetas itu seekor yaitu angsa. Oh, jadi telur itu telur angsa. Itu hanya menetas telurnya di bumi itu telurnya telur angsa. Nah, di situ ada yaitu keluarga. Keluarga siapa tuh? Manusia? Apa keluarga angsa? Keluarga manusia. Keluarga manusia? Yang nemukan telur tadi? Dia itu enggak. Dia itu hidup serba kekurangan gitu loh. Hidup serba kekurangan. Kasian ya. Untuk makan aja dia itu sulit gitu. Tapi dia itu mempunyai ladang gitu. Ladangnya itu banyak sayuran-sayurannya gitu. Terus keluarganya itu, anak-anaknya itu, dia itu merasa itu, dia itu, aduh, kok aku makan sayur-sayuran terus gitu. Aku kan pengen makan yaitu ikan-ikanan kayak angsa gitu. Nah akhirnya si ayah dari anak-anak tadi dia itu berpikiran apa itu?
Nah, berpikirannya itu dia itu menjual hasil-hasilnya itu terus dilupakan yaitu satu angsa. Oh gitu. Jadi jualan gitu ya, jual dulu. Jual hasil panen di ladang itu tadi ya. Terus habis itu dijualin digantiin angsa gitu ya. Iya, terus digantiin angsa gitu. Nah, pada saat digantiin angsa, tiba-tiba tahu nggak apa yang terjadi? Kenapa tuh? Nah, angsa tadi itu dia itu mulai yaitu dibeli sama si orang yang kekurangan tadi. Oh, jadi angsanya dibeli sama bapak itu tadi ya? Dibeli terus akhirnya dirawatlah angsa itu sampai tumbuh dewasa gitu. Oh, nggak jadi makan itu daging angsa ya? Belum. Soalnya kan masih kecil itu. Oh, masih kecil. Oh, iya. Soalnya uangnya dari jualan sayur itu kan tidak begitu banyak. Makanya tidak terlalu banyak. Akhirnya ya itu tadi dia itu membelinya dengan angsa yang kecil gitu. Dan akhirnya tidak lama kemudian terus dikasih makan terus sehingga si keluarga tadi itu dia itu sangat telaten sekali untuk memberi makan angsa itu tadi. Tapi tidak lupa dia itu tetap pergi ke ladangnya, pergi untuk memberikan yaitu menyiram sayur-sayuran di ladangnya tadi itu juga gitu. Itu angsanya dikasih nama siapa itu sama bapaknya? Nggak ada namanya. Oh, nggak ada namanya. Kirain dikasih nama angsanya biar keren gitu. Emangnya dikasih nama apa? Dikasih nama Marvel gitu. Wah, itu angsa dari luar negeri. Iya, superhero dari luar negeri itu. Enggak, itu dia tuh nggak ada namanya. Makanya kan masih kecil dia tuh nggak tahu gitu. Nah, sampai benar-benar angsanya itu tumbuh dewasa gitu. Tumbuh dewasa itu angsanya itu dia itu bingung. Wah, ini kok tidak bisa menetas ya. Ini kok tidak telurnya dia kok nggak bertelur ya gitu. Gitu. Terus kelanjutannya gimana tuh? Kenapa? Terus kelanjutannya gimana tuh? Kelanjutannya nanti dulu ada yang mau lewat. Oh gitu ya. Oke. Gitu. Ayo. Nenek vaksinasi COVID-19 cek. Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, rekomendasi untuk sahabat karena seiring bertambahnya usia tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan juga perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah dan Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus ya. Menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi di nomor Sutrisno ya, 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Adik-adik, sekarang kita kembali mendengarkan Dongeng Sahabat Cili bersama Kak Haris di Radio Suara Sidoarjo. Nah, lanjutannya tadi ceritanya apa, Ais? Iya, aku dewe lagi terpesona tadi loh. Dengerin itu tadi yang banyak sahabat-sahabat Ais yang terpapar. Soalnya kan ini kan musimnya pandemi, ini kan sangat rawan sekali ya. Iya, bener banget. Makanya jangan keluar sembarangan. Kalau keluar rumah harus pakai masker, selalu bawa hand sanitizer, menjaga jarak, mencuci tangan, kayak gitu. Iya, makanya itu aku dewe, aku merasa kasihan gitu. Apalagi sekarang itu rumah sakit sudah mulai penuh ya. Bener banget itu. Terus kalau rumah sakit penuh terus dirawat nangdi gitu. Iya, pada berebut semua. Makanya itu kalau kita nggak jaga diri kita sendiri, terus siapa lagi yang mau menjaga diri kita sendiri gitu kan? Ya bener banget. Jadi mulai menjaga kesehatan harus dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Kalau Kak Mega sendiri itu gimana? Apanya? Untuk menjaga kesehatan, ada tips dan triknya nggak? Oh, ada dong. Apa coba? Ya, kalau keluar rumah aku selalu pakai masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer, mencuci tangan. Kalau setelah keluar rumah, itu baju semuanya yang habis dari keluar rumah itu langsung ditaruh di tempat cucian, cuci tangan, cuci kaki. Kalau bisa itu mandi di air mengalir kayak gitu. Gitu. Iya. Tapi aku gak bisa mandi sendiri. Dimandiin Kak Haris ya? Iya, soalnya aku dewe itu digerakin sama Kak Haris. Emang Ais mandi berapa kali sehari? Aku setiap minggu itu belum pernah sih, tapi setiap 1 bulan sekali. Oh, 1 bulan sekali, ya nggak apa-apa lah ya. Tapi didisinfektan aja ya, biar Ais selalu sehat ya. Disemprot gitu? Iya, disemprot. Waduh, iya nek gak kena mataku, kena mataku aku lah ya sorok. Oh iya, tapi kan Ais boneka. Oh iya sih, aku lari. Aku gak ngerti aku ke boneka. Tak kira aku itu apa tuh? Manusia seperti biasanya gitu. Oh gitu, manusia jadi-jadian gitu. Kok manusia jadi-jadian? Oh, manusia seperti biasa kayak manusia pada umumnya. Seperti saya dan Kak Aris. Iya, gitu. Oh, gitu. Ya wis aku mau ceritain. Oke, lanjut, silakan. Tadi sampai mana aku lupa. Tadi tuh sampai di telurnya menetas, dirawat sama ayah. Jadi angsa kecil. Oh, iya, jadi angsa kecil terus tumbuh dewasa itu.
gitu. Sudah tumbuh dewasa. Nah, kalau sudah tumbuh dewasa, si ayah tadi itu dia itu menunggu terus gitu. Menunggu si angsa tadi itu bertelur. Oke, terus? Sambil menunggu beberapa hari, beberapa bulan gak bertelur, tiba-tiba pada saat itu si angsa tadi itu dia itu langsung tiba-tiba bertelur. Nah, pada saat bertelur itu si ayah tadi dari si anak-anak tadi dia itu tiba-tiba langsung pergi yaitu melihat angsanya tadi, apakah angsanya itu baik-baik saja, dan sambil diberi makan sama si ayahnya tadi gitu. Oh gitu. Terus itu gimana tuh? Angsanya tiba-tiba bertelur itu 1 telur, 2 telur, 3 telur atau berapa banyak emangnya? Nah, pada saat diberi makan, betapa kejutnya itu si ayahnya tadi. Ayahnya tiba-tiba melihat, loh, tiba-tiba angsanya itu dia itu bertelur gitu. Iya? Dia kaget, loh, ternyata angsanya bertelur. Loh, kok warnanya seperti ini? Kok warnanya mengkilau gitu? Wah, apakah ini emas? Gitu. Apakah ini bukan emas? Makanya sampai heran si ayahnya tadi. Gitu, Kak Mega. Makanya dia itu kaget. Wah. Tapi telurnya itu cuma 1 gitu. Tapi bentuknya itu seperti emas gitu. Oh, jadi angsa yang udah tumbuh gede tadi bertelur, telurnya itu jadi emas gitu ya? Iya, makanya itu yang ditunggu-tunggu. Makanya sekian tahun, sekian bulan gitu, gak menetas, gak bertelur. Akhirnya saat nanti itu muncul juga gitu. Akhirnya si angsa tadi bertelur, tapi bertelurnya itu tiba-tiba langsung emas gitu. Wow, keren ya. Iya, tapi ayahnya tadi kaget hanya, wah pasti ini kalau dijual pasti ini laku banyak gitu. Iya sih, apalagi telurnya telur emas ya. Wah, jadi kaya raya tuh. Nah, makanya itu. Terus akhirnya si telur itu dia tuh sampaikan kepada anak-anaknya, anak-anakku sini gitu. Terus dilihat sesama anak-anaknya tadi, lihatlah telur itu. Wah, ayah, ini apakah benar ini telur dari angsa itu? Iya, ini telur dari angsa itu. Wah, kok seperti emas ya gitu. Hanya si ayahnya tadi dia mencoba untuk menawarkan telurnya itu ke pasar. Oh, dijual di pasar. Iya. Terus laku? Ada yang mau beli? Ya laku, ya ada yang beli. Dengan biaya yang sangat mahal sekali gitu. Waduh, berapa itu jumlahnya? Banyak pokoknya. Berapa? Dihitung-hitung kisar berapa? Nggak terhingga? Iya, nggak terhingga, makanya itu banyak sekali, banyaknya gitu. Terus itu nggak ada penyesalan emang jual telurnya itu? Nah kan dia dapat uang. Gitu. Terus dapat uang, terus akhirnya uangnya itu dipakai apa? Udah diberikan yaitu makanan-makanan yang lainnya gitu. Ikan-ikanan, terus sebagian juga itu ditabung gitu. Terus setelah itu kelanjutannya? Akhirnya si ayah tadi dia itu menunggu telur si angsa tadi itu bertelur lagi gitu. Setelah nunggu untuk bertelur lagi, si angsa muncul emas gitu, telur emas lagi. Keren sekali ya. Ada nggak ya kira-kira di kehidupan nyata sekarang? Wah, ini adanya di dunia dongeng. Iya, sayangnya ada di dunia dongeng ya. Iya, makanya itu kan suatu keajaiban ya. Andai kan dunia ini bisa disulap kan gitu kan. Iya, bener banget. Ini pasti sahabat cilik yang ada di rumah langsung membayangkan ya. Nanti kalau semuanya punya angsa bertelur warna emas dan bisa dijual, bisa beli mainan, bisa buat pergi jalan-jalan gitu kali ya. Tapi gak boleh jalan-jalan dulu. Gak boleh jalan-jalan. Oh iya dong. Kan PPKM. Ya, ditulis aja dulu tujuannya, di list. Nanti kalau udah terkumpul banyak mau jalan kemana gitu. Iya, tapi gak boleh jalan-jalan dulu gitu. Uangnya harus ditabung dulu. Nanti kalau sudah pandeminya sudah reda, sudah nggak ada lagi, sudah musnah di dunia ini, baru bisa jalan-jalan lagi gitu. Iya benar. Jadi sahabat cilik harus tetap ya di rumah, standby di rumah aja gitu ya. Makanya. Nah itu. Oh ya, ini mau tak lanjutin, mau nggak? Boleh dong, lanjut lagi. Tapi tunggu dulu. Kenapa ada PT yang mau lewat.
Oh gitu, ada yang mau lewat. Iya, Oke. tutit, 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 tutit. Masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Adik-adik, sekarang kita kembali mendengarkan dongeng Sahabat Cili bersama Kak Haris di Radio Suara Sidoarjo. Ya, Ais. Iya. Tadi ceritanya sampai mana nih? Kan tadi telurnya habis bertelur satu langsung dijual sama pemiliknya, ayahnya. Terus yang telur yang kedua ini diapain, Ais? Nah, telur kedua ini biar Kak Haris yang cerita. Oh gitu. Mas sakit mau lo Kak Haris, aku menengai, aku sampai sebelah aku. Padahal nang kene aku kita berdua untuk bercerita kok tambah Kak Haris aku menengai, aku ya apa sih? Oke. Ngomong Kak Haris. Apa sih, Ais? Gak usah marah-marah gitu dong. Iya, aku itu loh, kenal aku cerita-cerita tapi Kak Haris aku menengai. Ya kan nggak apa-apa, Ais kan sudah tahu ceritanya bagaimana. Iya, tapi
Iya, Kak Aris ngomong apa gitu. Duh, terus kalau Kak Aris ngomong, kalau Kak Aris bicara, ya kan? Terus siapa yang dengarkan? Nanti kita sama-sama bicara, nanti sahabat-sahabat Ais yang ada di seluruh Nusantara bingung. Ini seharusnya ngomong apa sih ini? Kak Aris ngomong gini, Ais ngomong gini. Kok nggak ada titik temunya? Kok nggak nyambung sama sekali? Kan gitu. Iya, tapi ya Kak Aris itu kudune ngomong gitu. Terus saiki Kak Aris sing cerita yo coba. Aku tak mendengar saiki. Oh, gitu. Oke, gantian ya berarti ya. Ais capek kayaknya Kak Aris. Capek. Iya. Capek ya? Oke. Iya, boleh. Tapi aku pengen minum tapi aku gak bisa minum. Oh, gimana tuh Kak Aris? Repot juga ini ya si Ais. Susah juga itu. Iya, tapi gak apa-apa. Aku pengen ngetes Kak Aris aja. Kok ngetes sih? Iya, aku pengen ngerti apakah Kak Aris itu bisa cerita apa enggak. Loh, yang ngajari cerita itu kan Kak Haris. Siapa bilang aku tak bisa sendiri? Bener, tanpa Kak Haris. Iya. Ya enggak. Nah, sekarang sekarang Kak Haris yang cerita. Kamu juga harus perhatikan ya. Iya, aku perhatikan. Nah, tadi dari mana ceritanya? Tadi tuh dari gini, si angsa tadi dia kan bertelur. Telurnya itu hanya dijual di pasar dan lakunya banyak sekali. Hasil penjualan tadi itu diletakkan buat beli makanan tadi. Terus sebagian ditabung gitu. Nah, akhirnya bulan demi bulan, hari demi hari, akhirnya angsa tadi dia itu menetas lagi. Oh, itu si angsa menetas lagi. Ya. Nah, tahu nggak kelanjutannya? Nah, pada saat itu angsanya tadi dia itu menetas lagi. Betapa terkejutnya, yaitu si ayah tadi yang awalnya itu dia itu serba kekurangan, akhirnya sekarang sedikit demi sedikit akhirnya si ayah tadi dia itu ya kan sudah memperbaiki, yaitu kehidupannya sudah baik lagi. Nah, akhirnya apa? Dulunya itu dia kekurangan, bahkan makan saja dia harus makan semacam sayur-sayuran. Nah, sekarang dia itu sudah mulai makan ikan-ikanan, dia mulai yaitu memperbaiki kehidupannya, rumahnya jadi bagus. Nah, itu dari penjualan yaitu telur-telur tadi. Wih, berarti kaya berarti. Nah, itulah. Nah, si telur tadi, tahu nggak? Telur tadi akhirnya diambil lagi sama si ayah tadi. Dan akhirnya telur tadi itu dijual ke pasar. Nah, pada saat dijual ke pasar, lakunya pun juga mahal sekali. Wih, wah, berarti itu keberuntungan berarti. Bisa dibilang keberuntungan, iya. Bisa bilang ini keajaiban juga iya. Nah, itu dia. Makanya sehingga telur-telur tadi itu dijual lagi ke pasar. Lakunya juga banyak sekali. Nah, akhirnya si ayah tadi dia itu kehidupannya sudah mulai yaitu kecukupan, bahkan penghasilannya itu sudah mulai yaitu banyak sekali. Itu ya. Nah, tahu nggak, dengan seperti itu akhirnya si ayah tadi yang awal mulanya dia itu kekurangan, akhirnya si ayah tadi, keluarga tadi itu dia itu menjadi sombong. Dia itu menjadi yaitu semena-mena. Wah, mentang-mentang dia itu sekarang sudah jadi keluarga yang terpandang, jadi keluarga yang kaya raya, sehingga itu sombong. Ke masyarakatnya dia itu sombong. Oh, ini loh diriku, aku mempunyai telur-telur yaitu emas. Aku dari dulunya dari orang yang kekurangan sekarang menjadi kaya raya. Itulah. Jadi si ayah tadi dia menjadi sombong. Sombong ya? Sombong berarti kan nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Nah, adik-adik yang ada di seluruh Nusantara, nah kita
jangan sampai meniru yaitu keluarganya si ayah tadi ya, karena dia itu sudah yaitu diberikan yaitu kekayaan, akhirnya dia lupa awalnya dulu dia itu orang yang belum punya. Nah itu makanya kita harus hati-hati, kita nggak boleh sombong. Dari mana asalnya kita? Nah, ingat, harta tidak bisa untuk dibawa mati. Benar juga ya, berarti kalau harta dibawa mati berarti bisa dipendem. Oh enggak, makanya itu. Nah kita itu sebagai anak-anak, yaitu anak-anak sahabat-sahabat ayah dari seluruh Nusantara, kita itu harus jadi orang yang dermawan, orang yang suka memberi. Jadi anak itu yang suka yaitu mengasihi ya. Kalau ada teman-teman kita yang kesusahan, contohnya sekarang itu banyak teman-teman kita yang sakit, jangan dikucilkan. Karena apa? Teman-teman kita yang sakit itu pun juga butuh support, butuh yaitu hiburan, dia butuh semangat dari kita-kita yang masih sehat. Nah seperti itu, jangan tambah dikucilkan, jangan tambah dijauhi. Nah itu, kita harus sayangi mereka, kita harus kasih mereka. Nah itulah, jangan membuat diri kita itu sombong. Wah aku sehat, aku loh. Nah itu kita tidak boleh meniru dari si ayah tadi yang awalnya itu dia tidak mempunyai apa-apa dan akhirnya sekarang dia tuh sudah menjadi kaya raya. Nah itu ya, itu pesan dari Kak Haris. Jadi gitu ternyata Ais. Terus gimana ceritanya? Nah setelah ceritanya itu, nah akhirnya si ayah tadi merasa dia itu sombong, dia itu merasa wah akulah yang paling kaya, akulah. Nah akhirnya dia itu menjadi semacam apa ya, berkeinginan, dia itu mau, wah angsa ini kalau pasti bertelurnya emas, pasti nantinya di dalam perut dari angsa itu pasti banyak emasnya. Terus mau diapakan itu Karis? Nah saking serakahnya si ayah tadi, dia itu wah ini pasti di dalam perut dari si angsa tadi banyak emasnya. Buktinya setiap kali bertelur keluar emas, setiap kali bertelur keluar emas. Nah pasti di dalam perut dari angsa itu banyak emasnya. Nah aku jadi gak sabaran ingin kaya raya, aku gak sabaran ingin yaitu punya harta yang banyak. Akhirnya apa Ais? Akhirnya si ayah tadi dengan keserakahannya, dia mengambil yaitu pisau. Dia mengambil pisau, akhirnya nah barulah si angsa tadi itu disembelih. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata di dalam perut angsa itu tidak ada emas sama sekali. Betapa malangnya si ayah tadi, dia betapa kecewa, dia betapa menyesal atas perbuatannya itu. Nah itulah tadi, kita itu tidak boleh serakah, kita itu tidak boleh yaitu semena-mena. Kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Makanya tuh jangan manusia si ayah tadi dia itu saking serakahnya, dia pengen kayanya, disembelih si angsa tadi untuk mendapatkan emas yang banyak. Ternyata apa? Ternyata emas itu tidak ada dalam perut dari si angsa. Oh jadi gitu ternyata. Iya. Karena sifat serakahnya dia sampai merelakan angsa kesayangan dia yang bisa membantu kaya raya itu tadi ya. Iya. Itu makanya itu akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Oke, pesannya tadi juga sifatnya jangan sombong ya. Jangan sombong, jangan serakah, pokoknya jangan-janganlah gitu. Jangan-janganlah, jangan asem, jangan sayur sop. Itu sayuran. Oh, sayur ya itu ya, salah lagi. Oke kalau gitu. Aku mau balikan dulu. Mau balikan sama siapa tuh? Sama mantan? Enggak ya. Enggak ya. Oh iya. Masih kecil. Oh iya masih kecil, gak boleh main cinta-cintaan. Cintanya harus ke orang tua, cintanya ke diri sendiri, keluarga dan juga negara ya. Iya. Tapi pesanku pada semua sahabat-sahabat Ais, saking cintanya ke si Ais sama semua sahabat-sahabat Ais yang ada di seluruh Nusantara, sebelum pamitan
Ayo sahabat-sahabat Asia di seluruh Nusantara, ayo kita taati protokol kesehatan ya. Kita taati aturan dari pemerintah ya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah, melakukan aktivitas di rumah, melakukan apapun di rumah gitu ya. Jangan kemana-mana. Kalaupun kamu harus yaitu keluar rumah, jangan lupa yaitu selalu menggunakan masker, jaga jarak, selalu rajin cuci tangan. Soalnya virusnya sekarang tambah ganas gitu loh. Iya, benar banget. Apalagi sampai nyerang sahabat cilik ya. Iya, kan jadi makanya. sedih kitanya nih. Tapi jangan sedih juga kalau setiap minggu kita selalu hadir untuk menghibur sahabat cilik yang lagi ada di rumah atau dimanapun berada ya. Karena dongeng sahabat cilik ini hadir setiap minggu pukul 7 sampai 8. Tentunya dengan Kak Haris, ada Ais dan juga saya. Gitu. Iya. Terima kasih Kak Mega, terima kasih Kak sama-sama. Eka, terima kasih Suara Sidoarjo, terima kasih sahabat-sahabat saya di seluruh Nusantara, terima kasih semuanya. Akhir kata ya, kita itu harus sama-sama kita jaga yaitu kesehatan, kita jaga yaitu pola makan kita seperti itu. Jangan lupa selalu tontonin setiap minggunya ya di YouTube-nya mana? Suara Sidoarjo Live. Bagi sahabat cilik yang ingin menyaksikan siaran ulangnya bisa langsung aja mampir di channel YouTube kita, ada di Suara Sidoarjo Channel. Di situ banyak banget ya cerita-cerita dongeng-dongeng yang hadir di setiap minggunya. Mungkin sahabat cilik yang belum sempet ya, langsung aja mampir di channel YouTube Suara Sidoarjo Channel. Dan terima kasih juga Kak Ari sudah menyempatkan waktunya, dan Ais terima kasih sudah. Sampai ketemu ya di minggu depan. Iya, sampai ketemu di minggu depan lagi ya. Selalu Sukses semuanya. juga untuk Kak Aris dan juga Ais. Semangat dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Iya. Untuk menutup dari dongeng sahabat cilik di minggu pagi hari ini. Ya. Mega Kita harus jaga yaitu jelas selalu anak-anak Indonesia. Iya, Kita benar harus banget. semangat seperti Stay itu. healthy, stay positif. Pokoknya jangan lupa untuk jaga dan taati peraturan protokol kesehatan. Saya Mega Laksana dan juga Kak Haris, terima kasih sudah menyaksikan dongeng sahabat cilik. Dan bagi sahabat yang ingin menyaksikan, langsung aja mampir di channel Suara Sidoarjo Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.